Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan audit sistem informasi dengan sistem ND6 dengan menggunakan COVID Framework 4.1, studi kasus dengan PT Multisari Area Sentosa dengan Ketua Kelompok Agus Yanto dan anggotanya Erik, Jerry, Dimas Firmansyah Nasution, Putra Agung Winata, dan saya sendiri Daniel Prisman. Abstrak. PT Multisari Area Sentosa merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang consumer good dalam aktivitas pembukuan dengan menggunakan aplikasi sistem ND6. Tujuan dari dilakukannya audit pada perusahaan ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat efektivitas dan efisiensi dari sistem yang mereka gunakan pada perusahaan dan meneliti apakah implementasi dari aplikasi sudah memenuhi visi dan misi dari perusahaan ini atau belum. Manfaat dari audit ini yaitu menjadi pedoman bagi perusahaan untuk mengevaluasi sistem kinerja dari aplikasi. Perusahaan ini diaudit berdasarkan framework COVID. Standar COVID 4.1 dapat membantu auditor, user, dan manajemen untuk menjembatani gap antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah teknis IT. Fokus domain audit perusahaan ini berpusat pada delivery and support atau DS, dan hasil dari audit yang dilakukan adalah analisa kinerja aplikasi, apakah sudah sesuai dengan tujuan bisnis dari perusahaan, dan memberikan rekomendasi untuk perusahaan itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian pendahuluan. PT Multisari Area Sentosa adalah sebuah perusahaan yang dikelola oleh swasta yang bergerak di bidang distribusi customer good, sekaligus menjadi pemegang beberapa produk yang sudah kita kenal dan produk yang cukup memiliki nama di pasaran Indonesia. Perusahaan ini telah menerapkan sistem informasi pada aspek kerjanya, salah satunya yaitu ND6, yang telah banyak pergantian olah data akuntansi manual ke sistem akuntansi yang menggunakan komputer, dengan software manajemen ND6 yang kompleks dengan sistem akuntansi dan manajemen yang digabungkan menjadi satu. Untuk menetapkan tingkat kelayakan tata kelola kepada customer yang baik dan selaras dengan visi misi perusahaan, dengan adanya implementasi sistem ND6 ini pada perusahaan, maka perlu diadakan sebuah proses evaluasi terhadap sistem, proses, dan organisasi, dan produk yaitu auditing. Untuk membatasi pembahasan agar lebih terarah, kita hanya akan membahas proses auditing seputar audit sistem informasi berdasarkan standar framework COVID dengan menerapkan salah satu domain yaitu delivery dan support atau DS. Diharapkan penelitian ini akan membantu menemukan gap atau kesenjangan serta dapat menetapkan tingkat kematangan. Selanjutnya dijelaskan oleh Putra. Landasan teori. Audit sistem informasi. Organisasi bisnis menjalani berbagai jenis audit untuk tujuan yang berbeda. Yang paling umum adalah audit eksternal dalam keuangan, audit internal, dan audit kecurangan fraud. Audit memainkan peran penting dalam mengembangkan dan meningkatkan ekonomi global dan perusahaan bisnis. ND6. ND6 adalah sebuah sistem manajemen yang diciptakan oleh PT Paramadaksa Teknologi Nusantara atau Nexsoft yang berlokasi di Banten. ND6 yang merupakan sistem keuangan akuntansi, sistem manajemen penyalur yang sudah diperkenalkan pada tahun 1995, yang dimana produk saingannya waktu itu adalah komitmen Albert. COVID Framework. COVID atau Control Objective for Information and Related Technology merupakan suatu framework yang terdiri dari domain dan proses yang digunakan untuk mengatur aktivitas dan logical structure. Manfaat dari langkah praktis terbaik ini antara lain membantu mengoptimalkan sistem kinerja perusahaan menggunakan COVID Framework, menjamin pengiriman sistem kinerja lebih baik dan efisien. Maturity level. Tingkat kematangan atau maturity level adalah salah satu pengukuran yang dijadikan standar COVID. Adapun generic maturity model yang digunakan antara lain non-existent, initial, repeatable but intuitive, defined process, managed and measurable, dan optimized. Sekian dari saya, terima kasih. Metodologi penelitian. Prosedur penelitian merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian. Adapun tahapan dan prosedur penelitiannya sebagai berikut. Yang pertama, planning. Perencanaan merupakan tahapan awal dalam prosedur penelitian yang kami lakukan. Karena pada tahap ini kami dapat menentukan ruang lingkup, objek yang akan diaudit, dan standar evaluasi dari hasil audit serta komunikasi terhadap orang yang bersangkutan akan organisasi atau perusahaan
perusahaan yang akan diaudit dengan menganalisa sebuah visi, misi, sasaran, dan tujuan objek, dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengolahan investigasi. Yang kedua, field work. Pada tahap ini, auditor bertujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengumpulkan data dengan pihak-pihak yang terkait dengan menggunakan beberapa metode yang dapat dilakukan seperti wawancara, kuesioner, dan melakukan survei langsung ke tempat penelitian dilakukan. Yang ketiga, reporting. Setelah proses pengumpulan data, maka akan didapat data yang akan diproses untuk dihitung berdasarkan perhitungan maturity level. Pada tahap ini, yang akan dilakukan auditor adalah memberikan informasi berupa hasil-hasil dari audit. Perhitungan maturity level dilakukan mengacu pada hasil wawancara dan survei. Yang terakhir, follow up. Setelah melakukan pelaporan atau reporting, maka hal yang dilakukan selanjutnya adalah memberikan laporan hasil audit berupa rekomendasi tindakan perbaikan kepada pihak manajemen objek yang diteliti. Untuk selanjutnya, wewenang perbaikan menjadi tanggung jawab manajemen objek yang diteliti apakah akan diterapkan atau hanya menjadi acuan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Agus. Baik, sekarang kita memasuki hasil dan pembahasan. Pada pembahasan ini kami akan menguraikan hasil analisa kami dari tingkat kematangan PT Multisari Aristosa yang disajikan dalam bentuk-bentuk tabel serta setiap pengertian atas setiap domain dan proses-prosesnya. DS1, Define dan Manage Service Level, rata-rata level saat ini 2.0, DS2, Manage 3-part Service, rata-rata level saat ini 3.0, DS3, Manage Performance Capacity, rata-rata level saat ini 3.4, DS4, Ensure Continuous Service, rata-rata level pada saat ini adalah 1.6, DS5, Ensure System Security, rata-rata level pada saat ini 3.2, DS6, Identify and Allocate Costs, rata-rata level saat ini 3.0, DS7, Educate and Train Solution, rata-rata level saat ini 2.0, DS8, Manage and Service Desk dan Incident, rata-rata level saat ini 2.4, DS9, Manage and Configuration, rata-rata level saat ini 2.0, DS10, Manage Problem, rata-rata level saat ini 2.5, DS11, Manage Data, rata-rata level saat ini 3.0, DS12, Manage the Physical Environment, rata-rata level saat ini 2.8. Halo, nama saya Erik, NPM 2031034 akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai perusahaan yang menjadikan TI dalam hal ini berupa aplikasi ND6 sebagai penunjang utama bisnisnya, nilai yang didapat pada domain DS4 yaitu Ensure Continuous Service relatif kecil. Kesinambungan TI untuk perusahaan yang menjadikan TI sebagai penunjang bisnisnya seharusnya setidaknya mencapai level 3. Tingkat kematangan dari setiap proses dari domain delivery dan support, perusahaan pada saat ini rata-rata pada level 2,5. Sedangkan rata-rata level yang diharapkan berada pada level 3,7. Penilaian terendah yang didapatkan perusahaan terletak pada domain DS1, DS4, DS7, dan DS9. Dalam segi keamanan, DS5 perusahaan sudah melampaui ekspektasi dengan nilai rata-rata 3,2, hanya disayangkan belum ada backup yang disimpan secara offsite. Pengarsipan pada perusahaan ini cukup baik dengan tetap mencatat stok barang secara fisik untuk memastikan tidak ada selisih stok dan memperbaiki secepatnya agar tidak berkepanjangan. Saran yang dapat diberikan auditor berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan adalah membuat dokumentasi yang baik untuk pelaporan ketika ada dan sesudah menuntaskan masalah sehingga memudahkan pencegahan potensi masalah baru yang belum terjadi. Buatkan backup offsite untuk meningkatkan lebih baik lagi keamanan data perusahaan dan lakukan backup offset secara periodik. Tingkatkan maturity level dari domain DS4 dengan melakukan banyak pengujian terhadap penyimpanan dan pemulihan data. Perkuat bagian helpdesk untuk membuat query laporan dari pelanggan untuk mempertahankan hubungan bisnis. Evaluasi tata kelola TI disarankan untuk dilakukan secara rutin setiap periode waktu tertentu agar tingkat kematangan yang diinginkan tetap tercapai. Sekian saja dari kelompok kami. Terima kasih.